Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, terdapat sebuah kafe mewah bernama Cafe Elegance. Kafe ini terkenal dengan suasananya yang nyaman dan kopi berkualitas tinggi. Bella, seorang wanita muda berusia 25 tahun, bekerja di kafe tersebut sebagai pelayan. Dengan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya, Bella adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Setiap hari, dia melayani berbagai pelanggan, tetapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat Bella sedang merapikan meja, pintu kafe terbuka, dan seorang pria tua masuk. Dia mengenakan jas mahal yang tampak rapi dan sepatu kulit yang mengkilap. Rambutnya sudah memutih, tetapi matanya berkilau dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Pria itu adalah Pak Irwan, seorang kakek berusia 70 tahun yang dikenal sebagai pengusaha sukses di kota itu. Bella pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah bertemu langsung. Pak Irwan memilih tempat duduk di sudut kafe yang tenang, dan Bella mendekatinya dengan senyum ramah. "Selamat sore, Pak. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya, berusaha memberikan pelayanan terbaik. "Selamat sore, Nona. Saya ingin secangkir kopi hitam, dan mungkin sedikit kue coklat," jawab Pak Irwan dengan suara yang dalam dan tenang. Bella merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam suaranya. Setelah mengambil pesanan, Bella kembali ke dapur untuk menyiapkan kopi dan kue. Saat menunggu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk mencuri pandang ke arah Pak Irwan. Dia melihat pria itu sedang membaca koran, sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling kafe. Ada aura yang memikat di sekelilingnya, dan Bella merasa tertarik. Ketika Bella kembali dengan pesanan, dia meletakkan cangkir kopi dan piring kue di meja Pak Irwan. "Ini pesanan Anda, Pak. Selamat menikmati," katanya sambil tersenyum. "Terima kasih, Nona. Nama Anda siapa?" tanya Pak Irwan, menatap Bella dengan mata yang penuh perhatian. "Bella, Pak. Senang bertemu dengan Anda," jawabnya, merasa sedikit gugup di bawah tatapan hangat Pak Irwan. "Senang bertemu denganmu juga, Bella. Kamu tahu, saya sering datang ke sini, tetapi hari ini terasa berbeda. Sepertinya saya beruntung bisa bertemu denganmu," kata Pak Irwan, senyumnya mengembang. Bella merasa pipinya memerah. Dia tidak terbiasa mendapatkan perhatian seperti itu dari seorang pria, terutama yang lebih tua. "Terima kasih, Pak. Saya senang bisa melayani Anda." Mereka mulai terlibat dalam percakapan ringan. Pak Irwan menceritakan tentang kehidupannya, bagaimana dia memulai bisnisnya dari nol, dan perjalanan yang telah dilaluinya. Bella mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang penuh inspirasi. Dia merasa seolah-olah dia sedang mendengarkan seorang pahlawan yang telah melalui banyak rintangan. "Dan sekarang, saya menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Saya suka menghabiskan waktu di tempat-tempat seperti ini, di mana saya bisa bertemu orang-orang baru," kata Pak Irwan, menatap Bella dengan serius. Bella merasa hatinya bergetar. Dia tidak hanya melihat seorang kakek kaya raya, tetapi juga seorang pria yang penuh semangat dan kebijaksanaan. "Itu luar biasa, Pak. Saya percaya setiap orang memiliki cerita yang menarik untuk diceritakan." Percakapan mereka berlanjut, dan Bella merasa semakin nyaman. Dia tidak menyadari berapa lama mereka berbicara, tetapi waktu seolah-olah berhenti. Ketika Bella melihat jam, dia terkejut mengetahui bahwa hampir 1 jam telah berlalu. "Maaf, Pak. Saya harus kembali bekerja," katanya, sedikit enggan untuk meninggalkan perbincangan yang menyenangkan itu. "Jangan khawatir, Bella. Saya akan datang lagi. Saya ingin mendengar lebih banyak tentangmu," jawab Pak Irwan, memberikan senyuman yang membuat hati Bella berdebar. Sebelum Bella pergi, Pak Irwan mengeluarkan kartu namanya dari saku jasnya. "Ini kartu saya. Jika kamu ingin berbicara lebih banyak, jangan ragu untuk menghubungi saya." Bella menerima kartu itu dengan tangan bergetar. Dia tidak percaya bahwa seorang pria seperti Pak Irwan ingin berhubungan dengannya. "Terima kasih, Pak. Saya akan mengingatnya," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Setelah Pak Irwan pergi, Bella kembali ke pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang pada pertemuan itu. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Pak Irwan, sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Bella tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang tumbuh di dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Bella tidak bisa berhenti memikirkan Pak Irwan. Dia sering berharap pria itu akan kembali ke kafe.
Setiap kali pintu kafe terbuka, hatinya berdebar-debar, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Pak Irwan. Bella merasa sedikit kecewa, tetapi dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Suatu sore, saat Bella sedang membersihkan meja, dia mendengar suara yang familiar. "Selamat sore, Bella," kata Pak Irwan, masuk ke kafe dengan senyuman yang menawan. Bella merasa jantungnya berdegup kencang. "Selamat sore, Pak. Senang melihat Anda lagi," jawabnya, berusaha menahan rasa gugup. Pak Irwan duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. "Saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda hari ini. Apa rekomendasi terbaikmu?" tanyanya. Bella dengan antusias menjelaskan menu spesial hari itu, dan Pak Irwan memilih hidangan yang dia rekomendasikan. Mereka kembali terlibat dalam percakapan yang hangat, dan Bella merasa semakin terhubung dengan Pak Irwan. Dia mulai menceritakan tentang kehidupannya, impian, dan harapannya untuk masa depan. Pak Irwan mendengarkan dengan seksama, memberikan nasihat dan pandangan yang membuat Bella merasa dihargai. Dia merasa seolah-olah dia berbicara dengan seorang sahabat, bukan hanya seorang pelanggan. Setiap kali Pak Irwan tersenyum atau tertawa, Bella merasakan kehangatan yang menyebar di dalam hatinya. Saat pertemuan itu berakhir, Pak Irwan mengundang Bella untuk berjalan-jalan di taman dekat kafe. "Saya ingin menunjukkan sesuatu yang indah," katanya, dan Bella tidak bisa menolak tawarannya. Di taman, mereka berjalan berdampingan, berbagi cerita dan tawa. Bella merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Pak Irwan menunjukkan bunga-bunga yang sedang mekar, dan Bella terpesona oleh keindahan alam di sekelilingnya. "Setiap bunga memiliki kisahnya sendiri, sama seperti kita," kata Pak Irwan, menatap Bella dengan tatapan yang dalam. Bella merasa hatinya bergetar. Dia tidak pernah merasakan koneksi seperti ini sebelumnya. "Saya setuju, Pak. Setiap orang memiliki cerita yang unik." Saat matahari mulai terbenam, Pak Irwan mengajak Bella duduk di bangku taman. Mereka berbicara tentang kehidupan, cinta, dan harapan. Bella merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Pak Irwan, dan dia mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang kakek, tetapi sebagai seseorang yang memiliki jiwa muda. Ketika malam tiba, Pak Irwan mengantar Bella kembali ke kafe. Sebelum berpisah, dia menggenggam tangan Bella dengan lembut. "Saya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Bella. Kamu adalah sosok yang istimewa." Bella merasa jantungnya berdebar. "Terima kasih, Pak. Saya juga senang bisa bertemu dengan Anda." Saat Bella melangkah masuk ke kafe, dia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dia tidak hanya jatuh cinta pada cerita-cerita Pak Irwan, tetapi juga pada sosoknya yang penuh pesona. Bella tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Hari-hari berlalu setelah pertemuan yang tak terlupakan di taman, dan Bella merasa hidupnya telah berubah. Setiap kali dia bekerja di kafe, pikirannya selalu melayang pada Pak Irwan. Dia tidak hanya mengingat senyumnya yang hangat, tetapi juga kebijaksanaan dan perhatian yang ditunjukkannya. Bella merasa terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang dirinya sendiri, dan dia mulai menantikan setiap kesempatan untuk bertemu dengan Pak Irwan. Suatu sore, saat Bella sedang menyajikan kopi untuk pelanggan lain, dia mendengar suara yang familiar. "Selamat sore, Bella," kata Pak Irwan, masuk ke kafe dengan senyuman yang membuat hati Bella berdebar. "Selamat sore, Pak. Senang melihat Anda lagi," jawab Bella, berusaha menahan rasa gugup yang selalu muncul saat berhadapan dengan Pak Irwan. Pak Irwan memilih tempat duduk di sudut kafe yang sama. "Saya ingin mencoba sesuatu yang baru hari ini. Apa rekomendasi terbaikmu?" tanyanya, menatap Bella dengan penuh perhatian. Bella dengan antusias menjelaskan menu spesial hari itu, dan Pak Irwan memilih hidangan yang dia rekomendasikan. Mereka kembali terlibat dalam percakapan yang hangat, dan Bella merasa semakin terhubung dengan Pak Irwan. Dia mulai menceritakan tentang kehidupannya, impian, dan harapannya untuk masa depan. "Sejak kecil, saya selalu bermimpi untuk menjadi seorang penulis," ungkap Bella, matanya berbinar saat berbicara tentang passionnya. "Saya ingin menulis cerita yang bisa menginspirasi orang lain." Pak Irwan mendengarkan dengan seksama. "Itu adalah impian yang indah, Bella. Menulis adalah cara yang luar biasa untuk berbagi pengalaman dan menyentuh hati orang lain. Apa yang menghalangimu untuk mengejar impian itu?"
Bella terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Saya rasa, saya sering merasa ragu. Kadang-kadang, saya merasa tidak cukup baik untuk menulis. Banyak penulis hebat di luar sana, dan saya takut tidak bisa sebaik mereka. Pak Irwan tersenyum lembut. Setiap penulis memiliki suara dan gaya uniknya sendiri. Yang terpenting adalah berani untuk mulai. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Tulis saja, dan biarkan kata-kata mengalir. Kata-kata Pak Irwan menyentuh hati Bella. Dia merasa didorong untuk mengejar impiannya, dan semangatnya kembali menyala. Terima kasih, Pak. Anda selalu tahu apa yang harus dikatakan. Setelah beberapa pertemuan, hubungan mereka semakin dekat. Bella dan Pak Irwan mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka. Bella belajar bahwa Pak Irwan memiliki 2 anak yang sudah dewasa dan tinggal di luar negeri. Dia juga mengetahui bahwa Pak Irwan kehilangan istrinya beberapa tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, dia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh kesuksesan dan kekayaan. Saya sering merasa kehilangan, Bella. Hidup ini terasa sepi tanpa orang yang kita cintai di samping kita, kata Pak Irwan dengan nada melankolis. Bella merasakan empati yang mendalam. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu, Pak. Tetapi saya percaya bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup dalam hati kita. Mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, seperti tertawa bersama, saling menggenggam tangan, dan berbagi pandangan yang penuh makna. Bella mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Irwan lebih dari sekadar kekaguman. Dia merasakan ketertarikan yang mendalam, sebuah koneksi yang sulit dijelaskan. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Bella menerima pesan dari Pak Irwan. Bella, apakah kamu ingin pergi makan malam bersamaku malam ini? Saya ingin merayakan persahabatan kita. Bella merasa berdebar-debar. Tentu, Pak. Saya akan senang sekali. Balasnya, tidak bisa menyembunyikan rasa antusiasme. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah yang terkenal dengan masakan internasionalnya. Bella mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Ketika Pak Irwan melihatnya, matanya berbinar. Kamu terlihat sangat cantik malam ini, Bella. Puji Pak Irwan, membuat Bella merasa tersanjung. Mereka duduk di meja yang dikelilingi oleh lilin yang berkilauan. Suasana romantis membuat Bella merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Mereka memesan hidangan favorit masing-masing dan melanjutkan percakapan yang hangat. Jadi, Bella, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanya Pak Irwan, menatapnya dengan penuh minat. Saya suka membaca dan menulis. Selain itu, saya juga suka berjalan-jalan di taman dan menikmati alam. Jawab Bella, merasa nyaman berbagi tentang dirinya. Pak Irwan tersenyum. Kamu memiliki jiwa yang indah. Saya rasa, kamu akan menjadi penulis yang hebat suatu hari nanti. Bella merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar restoran. Malam itu cerah, dan bintang-bintang bersinar di langit. Bella merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Pak Irwan mengajak Bella duduk di bangku taman. Bella, saya ingin berbagi sesuatu yang penting denganmu, katanya, menatapnya dengan serius. Bella merasa jantungnya berdebar. Tentu, Pak. Apa itu? Saya merasa terhubung denganmu lebih dari yang saya duga. Kamu membawa kebahagiaan dan keceriaan ke dalam hidup saya yang sepi. Saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Ungkap Pak Irwan, suaranya lembut tetapi penuh perasaan. Bella merasa terharu. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Anda telah mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Saya merasa beruntung bisa mengenal Anda. Mereka saling menatap, dan Bella merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dalam momen itu, Bella menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Irwan telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak hanya mengagumi kebijaksanaan dan pesonanya, tetapi juga merasakan cinta yang tulus. Pak Irwan menggenggam tangan Bella dengan lembut. Saya tahu ada perbedaan usia di antara kita, tetapi saya percaya bahwa cinta tidak mengenal batas. Saya ingin kita menjalin hubungan yang lebih dalam, jika kamu juga merasakannya. Bella merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa hubungan ini mungkin akan menghadapi banyak tantangan, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Saya ingin itu,
Pak, saya ingin menjelajahi perasaan ini bersama Anda. Malam itu berakhir dengan perasaan harapan dan kebahagiaan. Bella pulang dengan senyum di wajahnya, merasakan semangat baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Sejak malam itu, Bella dan Pak Irwan semakin sering bertemu. Mereka menjelajahi kota bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Bella merasa hidupnya semakin berwarna, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan mereka, dan Bella merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang tidak hanya mengisi kekosongan dalam hidupnya, tetapi juga mengajarinya arti cinta yang sejati. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjalani setiap momen yang indah bersama Pak Irwan. Malam gala amal yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bella merasa berdebar-debar saat mempersiapkan diri. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah yang anggun, dengan potongan yang sederhana namun elegan. Rambutnya diikat rapi, dan dia menambahkan sedikit riasan untuk menonjolkan kecantikannya. Saat melihat bayangannya di cermin, Bella merasa percaya diri, tetapi juga sedikit gugup. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Pak Irwan betapa dia menghargai hubungan mereka. Ketika Bella tiba di lokasi gala, suasana sudah ramai. Ruangan dihiasi dengan lampu-lampu berkilauan dan dekorasi yang megah. Para tamu mengenakan pakaian formal, dan Bella merasa sedikit canggung di tengah keramaian. Namun, saat dia melihat Pak Irwan di sudut ruangan, semua rasa gugupnya menghilang. Pria tua itu mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya terlihat semakin menawan. Matanya berbinar saat melihat Bella mendekat. "Wow, Bella, kamu terlihat luar biasa malam ini," puji Pak Irwan. Senyumnya membuat hati Bella berdebar. "Terima kasih, Pak. Anda juga terlihat sangat tampan," balas Bella, merasa hangat di dalam hati. Mereka bergabung dengan para tamu lain, dan Pak Irwan memperkenalkan Bella sebagai teman spesialnya. Bella merasa bangga dan bahagia mendengar kata-kata itu. Mereka berbincang-bincang dengan para tamu, dan Bella merasa semakin nyaman. Dia menikmati setiap momen, terutama saat Pak Irwan membagikan cerita-cerita lucu dan menarik tentang kehidupannya. Setelah beberapa saat, acara resmi dimulai. Bella dan Pak Irwan duduk di meja yang dikelilingi oleh orang-orang penting di kota. Bella merasa terhormat bisa berada di sana, tetapi juga sedikit cemas. Dia tidak ingin mengecewakan Pak Irwan. Namun, saat melihat Pak Irwan yang tenang dan percaya diri, Bella merasa lebih tenang. Selama acara, mereka menikmati hidangan lezat dan mendengarkan pidato dari para pembicara. Bella terpesona oleh cara Pak Irwan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Dia memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa nyaman dan dihargai. Bella merasa bangga bisa berada di sampingnya. Setelah acara selesai, Pak Irwan mengajak Bella untuk menari. Musik lembut mengalun di latar belakang, dan Bella merasa jantungnya berdebar saat mereka melangkah ke lantai dansa. Pak Irwan menggenggam tangannya dengan lembut, dan Bella merasakan kehangatan yang menyebar di seluruh tubuhnya. Mereka menari dengan anggun, dan Bella merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, dia hanya fokus pada Pak Irwan dan perasaannya. Dia merasakan ketegangan yang manis, dan saat Pak Irwan menatap matanya, Bella tahu bahwa mereka berbagi sesuatu yang istimewa. "Terima kasih telah datang bersamaku malam ini, Bella. Kamu membuat malam ini menjadi lebih berarti," kata Pak Irwan, suaranya lembut dan penuh perasaan. Bella tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. "Saya senang bisa berada di sini, Pak. Ini adalah malam yang tidak akan pernah saya lupakan." Setelah beberapa lagu, mereka beristirahat dan duduk di bangku di tepi lantai dansa. Bella melihat sekeliling, menikmati suasana gala yang meriah. Namun, hatinya hanya tertuju pada Pak Irwan. Dia merasa terhubung dengan pria itu lebih dari sebelumnya. "Pak, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Bella, menatap Pak Irwan dengan serius. Pak Irwan mengangguk, menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Bella. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Bella menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya tahu bahwa hubungan kita mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Ada perbedaan usia yang cukup besar di antara kita. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadap Anda. Saya merasa sangat terhubung dengan Anda,
Dan saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam. Pak Irwan tersenyum lembut, dan Bella merasakan hatinya bergetar. Bella, saya juga merasakan hal yang sama. Saya tahu bahwa ada tantangan yang harus kita hadapi, tetapi saya percaya bahwa cinta kita bisa mengatasi semua itu. Kamu adalah sosok yang membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya, dan saya ingin menjelajahi perasaan ini bersamamu. Mendengar kata-kata itu, Bella merasa lega dan bahagia. Saya ingin kita saling mendukung dan menjalani perjalanan ini bersama. Saya tidak ingin kehilangan Anda, Pak. Pak Irwan menggenggam tangan Bella dengan lembut. Kita akan menghadapi semua tantangan bersama. Saya berjanji untuk selalu ada untukmu, Bella. Malam itu berlanjut dengan penuh kebahagiaan. Mereka kembali menari, dan Bella merasa seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Setiap gerakan, setiap tatapan, semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Bella merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang langka dan berharga. Setelah gala berakhir, Pak Irwan mengantar Bella pulang. Dalam perjalanan, mereka berbicara tentang harapan dan impian masa depan. Bella merasa bersemangat membayangkan apa yang akan datang. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi segala rintangan. Sesampainya di depan rumah, Pak Irwan menatap Bella dengan serius. Bella, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai hubungan ini. Kamu adalah cahaya dalam hidup saya, dan saya ingin melindungimu. Bella merasa terharu mendengar kata-kata itu. Saya juga merasa hal yang sama, Pak. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bella merasakan ketegangan yang manis. Pak Irwan mendekat, dan Bella merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Pak, saya ingin kita saling mendukung dan menjalani hubungan ini dengan sepenuh hati, kata Bella, suaranya bergetar. Pak Irwan tersenyum, dan Bella merasakan kehangatan yang menyebar di dalam hatinya. Saya berjanji untuk selalu ada untukmu, Bella. Kita akan menjalani perjalanan ini bersama. Mereka saling menggenggam tangan, dan Bella merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang kuat dan tulus. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan, tetapi dia tidak takut. Bersama Pak Irwan, dia merasa siap untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Sejak malam itu, Bella dan Pak Irwan semakin dekat. Mereka menjelajahi kota bersama, berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Bella merasa hidupnya semakin berwarna, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, dan Bella tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang tidak hanya mengisi kekosongan dalam hidupnya, tetapi juga mengajarinya arti cinta yang sejati. Dia siap untuk menjalani setiap momen yang indah bersama Pak Irwan, dan dia percaya bahwa cinta mereka akan mengatasi segala rintangan yang mungkin akan datang. Dengan semangat baru, Bella melangkah ke masa depan, siap untuk menjalani petualangan cinta yang tak terduga ini. Dia tahu bahwa cinta tidak mengenal usia, dan dia bersyukur telah menemukan cinta sejatinya dalam sosok Pak Irwan.